Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa agar diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. Ada temannya yang tidak hadir? Ada siapa? Mei sakit, Bu. Mei sakit, sama siapa? Takia. Yakin. Oh, Takia izin. Mei sakit, Takia izin, sama Lia. Lia izin. Lia izin. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, kita speaking dulu untuk penyemangat awal ya, supaya kalian semangat belajarnya. Berdiri. Berdirinya di video saja. Boleh di sana juga dulu. Di lorong ini, berdirinya di lorong belakang. Nah, jadi Ibu ada kata-kata motivasi ya untuk hari ini. Belajar bukan hanya mempelajari sebuah fakta, tapi melatih pikiran untuk berpikir. Jadi di sini pada pembelajaran hari ini, Ibu menginginkan kalian itu berpikir, bukan hanya mempelajari fakta yang sudah ada. Selanjutnya, Ibu akan mengadakan tes dulu ya untuk tes pemahaman awal. Ya. Ini silakan dikerjakan. Ini hanya 3 soal saja. Ya. Silakan diestafetkan ke
volume. Ini siapa angkat tangan? Ya. Ya. Apa? Ya. Volume. Oh, volume. Oh, dipik. Kedalaman. Oh, kedalaman. Tekanan ya, tekanan. Tekanan itu siapa yang masih ingat? Atau lupa lagi? Lupa lagi. Lupa lagi. Baik. Lihat di sini. Nah, tekanan itu simbolnya kan P ya. Rumusnya itu F per A. Dengan F itu apa? Gaya. Satuannya apa? Satuan gaya itu apa? Sedangkan A itu gelas permukaan meter persegi. Nah, ini tekanan pada zat padat ya. Nah, sekarang di kelas kalian akan mempelajari tekanan pada zat cair yang disebut tekanan hidrostatis. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan itu yang pertama ada dari aspek sikap. Yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin, bekerja sama dan bersikap kritis dalam eksperimen tekanan hidrostatis menggunakan pesawat hard dengan baik. Selanjutnya, dari aspek pengetahuannya di sini, peserta didik mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan tekanan hidrostatis yang terjadi pada permasalahan sehari-hari dengan benar. Tiga, peserta didik mampu memberikan contoh penerapan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, ini aspek pengetahuan yang diharapkan nanti akan dikuasai ya. Selanjutnya, pada aspek keterampilan. Yang pertama, peserta didik mampu merancang percobaan tekanan hidrostatis menggunakan pesawat hal dengan tepat sesuai LKPD yang diberikan. Kemarin kan pertemuan sebelumnya Ibu sudah menugaskan kalian untuk mempelajari di YouTube ya bagaimana cara membuat pesawat hal, dan sekarang akan kita praktekkan pada pertemuan ini. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan percobaan tekanan hidrostatis menggunakan pesawat hal dengan benar sesuai LKPD yang diberikan. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan tekanan hidrostatis menggunakan pesawat hard dengan baik. Jadi nanti kalian setelah praktikum akan presentasi. Selanjutnya di sini ada manfaat. Kenapa Ibu menampilkan manfaat mempelajari tekanan hidrostatis? Karena kalian kan suka bertanya, Bu, untuk apa mau pelajari ini, ya kan? Nah, makanya Ibu sajikan manfaatnya. Ini sebagian kecilnya saja. Nanti kalian bisa cari-cari lagi ya dari beberapa sumber yang Ibu sajikan hanya ini. Yang pertama, manfaat mempelajari tekanan hidrostatis itu yaitu analisis bendungan, ya kan? Bendungan, jadi di bawahnya itu suka lebih besar daripada yang di atasnya karena yang di bawah itu ada tekanan hidrostatis besar, makanya dibuatlah lebih besar untuk menahan air. Yang kedua, prinsip kerja kapal selam itu menggunakan tekanan hidrostatis. Yang ketiga, posisi lubang pembuangan pada wadah air. Nah, yang lainnya bisa kalian pelajari atau search di Google ya. Selanjutnya di sini begini gambaran pembelajaran. Ibu di sini akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Discovery learning itu kalian harus menemukan konsep tekanan itu sendiri. Jadi tidak Ibu memberikan nih tekanan hidrostatis itu rumusnya seperti ini, bukan ya? Karena fisika itu dari suatu konsep. Jadi kalian itu harus menemukan konsepnya sendiri. Benar-benar ya. Nanti di sini Ibu akan melihatnya. Yang pertama, stimulation. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa semakin dalam kita menyelam di dalam air, terasa semakin sesak? Semakin dalam kita berenang itu, volume yang ada di sekitar kita itu semakin sedikit sehingga badan kita itu terasa ditekan. Jadi volumenya ya semakin besar. Gitu. Oke, ini ada video sebuah permasalahan. Coba kalian dari permasalahannya
tersebut ketika di atas mengembang dan ketika dimasukkan ke dalam air itu jadi menyempit. Oke, faktor apa yang menyebabkan botol Ketika di atas mengembang, ketika dimasukkan ke dasar air jadi ya, ini faktor-faktornya ya. Yang pertama, faktor yang menyebabkan botol mengempis. Ya, itu maksudnya Ya. saat di kedalaman air ya. Atau saat di dalam air. Yang kedua, faktor apa saja berarti sama ya yang ditanyakannya, yang menyebabkan botol mengembang lagi ketika dibawa ke darat. Berarti ada dua ya. Kenapa mengempis ketika di bawah tekanan air atau di bawah menyelam ke dalam air, dan mengapa mengembang lagi ketika dibawa ke permukaan? Ya. Itu pertanyaannya. Ada lagi? Ya. Apakah hal tersebut itu terjadi hanya pada bahan dasar plastik atau bisa terjadi pada bahan dasar lainnya seperti aluminium gitu, Bu? Oh iya gitu. Sudah bisa terjawab belum? Sudah. Sudah. Kenapa ya? Nanti kita berarti bahan apa saja mungkin buatlah hipotesis dari video tersebut. Nah, hipotesis awal kan kalian harus disuruh mencari konsep sendiri tentang tekanan hidrostatik. Di sini kalian tadi ada yang bertanya faktor-faktor apa yang menyebabkan botol mengempis saat di kedalaman air, dan faktor apa yang menyebabkan botol mengembang lagi, atau mengapa botol bisa mengempis di kedalaman dan mengembang saat di permukaan. Misalkan ya, coba kalian bikin hipotesis awal dari pertanyaan tersebut. Coba menurut kalian apa? Faktor apa? Tadi kan kedalaman, berarti ada apa di sana? Tekanan. Ada apa? Iya kan ini kan yang dicarinya tekanan. Berarti ada apa? Ada gravitasi. Ya, betul, ada gravitasi. Coba ketinggian bisa. Di sini ada gravitasi. Kedalaman. Ada kedalaman. Oke. Volume. Terus apa lagi? Masa jenis air, Bu. Oke, massa jenis air. Luas penampang. Oke. Ini luas penampang. Ada lagi? Nah, di sini kita memiliki 5 opsi ya. Dari faktor-faktor yang menyebabkan botol mengempis atau mengembang saat di video tadi, yaitu yang pertama gravitasi, yang kedua kedalaman, yang ketiga volume, yang keempat massa jenis, dan yang terakhir luas penampang. Ini selanjutnya untuk mengetahui apakah hipotesis yang kalian buat ini benar atau tidak, maka kalian harus melakukan percobaan. Ya, silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah Ibu bagikan. Ya, oke. Ibu akan membagikan LKPD. Kemarin ada berapa kelompok? 5. Ada 5 ya? Ya. Kelompok. Berarti karena ada yang sakit, ada yang sebagian 4 orang. Ya. Silakan 2 kelompok di depan, di kursi aja ya, bawa kursi. 3 kelompoknya coba di belakang. Ini LKPD-nya kelompok 1, ambil dulu. Kelompok 1. Tuh di kelompok itu tuh. Sesudah kalian
silakan sekarang tahap selanjutnya mengolah data. Mengolah data itu, ya, duduknya berkelompok, diskusikan dan kaitkan dengan hipotesis awal tadi. Ada kaitannya nggak? Karena presentasi. Ayo, cari. Jawab pertanyaannya. Ya, lewat grafik delta H terhadap H kedalaman corong. Kedalaman corong H dengan delta H pada wadah 1 dan wadah 2. Jadi nanti bakal ada dua grafik. Speaking lagi. Kelompok satu dulu aja yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi tekanan hidrostatis. Untuk yang pertama ada penjelasan alat dan bahan akan disampaikan oleh saudari Lilis. Kepadanya dipersilakan. Yang satu ada balon, corong, selang, terus exemplar, kertas ABS yang sudah ditulis ukuran, terus ada air, terus ada selotip. Lalu yang selanjutnya ada di sini hasil tabel percobaan dari kelompok kami. Untuk yang pertama yaitu ada di wadah yang pertama yaitu air akan dijelaskan oleh saudari Nila. Padanya dipersilakan. Di percobaan pertama itu di air biasa itu kedalamannya itu 2 cm, terus H1 itu mendapatkan 8 cm, H2-nya 11 cm, dan perubahan tingginya itu 3 cm. Di percobaan kedua itu kedalamannya 4 cm, mendapatkan H1-nya 7 cm, H2-nya 12 cm, dan perubahan tingginya 5 cm. Di percobaan ketiga dengan kedalaman 6 cm, mendapatkan H1-nya 6 cm, H2-nya 13 cm, dengan perubahan tingginya itu 7 cm. Di percobaan keempat itu dengan kedalaman 8 cm, mendapatkan H1-nya 5 cm, H2-nya 14 cm, dan perubahan tingginya itu 9 cm. Sementara di percobaan kelima kedalamannya yaitu 10 cm dengan mendapatkan H1-nya itu 4 cm dan H2-nya 12 cm, dan perubahan tingginya itu 11 cm. Lalu untuk wadah yang kedua yang berisikan air dan garam akan dijelaskan oleh saudari Nadila. Badannya dipersilakan. Pada percobaan kedua yaitu air garam. Percobaan ke-1 kedalamannya 2 cm, H1-nya 7 cm, H2-nya 12 cm. Perubahan tingginya yaitu 5 cm. Percobaan kedua dengan kedalaman 4 cm, H1-nya 6 cm, H2-nya 13 cm, dan perubahan tingginya 7 cm. Pada percobaan ketiga, di dalam kedalaman 6 cm mendapatkan H1 5 cm, H2 14 cm, dan perubahan tingginya yaitu 9 cm. Percobaan keempat, kedalamannya 8 cm, menghasilkan H1 4 cm, H2 15 cm, dan perubahan tingginya 11 cm. Air biasa atau air tawar pada kedalaman 2 cm memiliki perubahan tinggi 3, dan pada kedalaman 4 cm memiliki perubahan jadi 5, dan pada kedalaman 6 cm perubahannya 7 cm, pada kedalaman 8 cm perubahannya 9 cm, dan pada kedalaman 10 cm perubahannya 11 cm. Kita lanjut ke yang B yaitu grafik delta H2, yang dimana delta H2 itu wadah air yang berisikan garam. Nah, pada kedalaman 2 cm
mendapatkan perubahan 5 cm dan pada kedalaman 4 cm perubahannya 7 cm, pada kedalaman 6 meter 6 cm perubahannya 9 cm, pada kedalaman 8 cm perubahannya 11 cm, dan pada kedalaman 10 cm mendapatkan perubahan 13 cm. Sedikit kesimpulan, mengapa wadah 1 dan wadah 2 itu bisa berbeda? Mungkin ada beberapa faktor juga. Yang pertama mungkin tentu saja dari massa jenisnya juga sudah berbeda, dari cairannya juga sudah beda. Di wadah 1 itu air biasa, sedangkan wadah 2 itu dicampurkan oleh garam, jadi massa jenisnya akan berbeda. Yang kedua mungkin dari segi gravitasi juga mempengaruhi perbedaan ketinggian antara wadah 1 dan juga wadah 2. Mungkin sekian pemaparan hasil kerja kelompok kami. Masuk ke sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ya. Baik, izin bertanya, saya dari kelompok 4. Kenapa massa jenis air garam lebih tinggi daripada air biasa? Ada lagi yang lain? Atau ada lagi? Cukup. Cukup? Ya. Mungkin yang lainnya sudah dipahami, tapi itu yang mau ditanyakan. Kenapa? Bisa diulang kenapa? Massa jenis air garam. Air garam lebih tinggi daripada air biasa. Oh, gitu. Akan dijelasin oleh saudara Ahmad dari Banyak. Oke, yang mungkin berbeda itu karena ada kandungan garamnya, dan airnya itu semakin banyak garam akan semakin padat ya Bu. Ya. Mungkin begitu. Nah, itu merupakan faktor perubahan atau perbedaan massa jenis air. Nah sekarang di sini ibu akan memberikan penguatan atau tahap terakhir generalisasi atau menyimpulkan hasil percobaan dan penguatan ruang sel. Berarti di sini bagaimana menyimpulkannya atau kesimpulannya? Berarti ini ya. Nah yang dimaksud itu tekanan hidrostatis. Nah, di sini lihat. Kalau menurut persamaannya ya di sini ada P ya, tekanan. Ini rho, massa jenis, ada G, ada tadi yang kalian simpulkan itu katanya ada dua ya, yang kelompok yang presentasi, yang pertama kedalaman, yang keduanya massa jenis. Kalian lupa bahwa kita itu dipengaruhi oleh gravitas. Berarti yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama massa jenis, yang kedua nah tadi kan di hipotesis awal kalian sudah tadi ini tertutup ya. Di sini kan ada ya, ada gravitasi, ada kedalaman, ada apa lagi? Massa jenis yang tadi ya ada. Oh berarti hipotesis kalian itu benar ya. Ya dengan adanya percobaan dibuktikan dan hasilnya terbukti ya ada. Jadi kita simpulkan yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu ada tiga. Yang pertama massa jenis, yang keduanya massa gravitasi, dan yang kedalaman. Oke. Nah selain dari manfaat yang tadi diutarakan di depan, maka ini juga ada manfaat yang ibu tanyakan ya. Ini sediakan di sini. Yang pertama mempermudah para dokter untuk mengukur tekanan pada kapilyer darah, membantu para mekanik membuat kapal selam, membantu mempermudah mengukur volume, dan banyak lagi yang lainnya ya. Ini tidak sebatas ini saja, tapi masih banyak lagi yang lainnya. Nah ibu juga sebelum percobaan di sini, ibu juga melaksanakan percobaan dulu ya sendiri. Nah ini hasilnya, ini wadah 1. Di sini ada 3, 4,5, 7, 9,5. Ini wadah 2. Nah di sini kan hasilnya jelas berbeda ya. Maka grafiknya juga di sini akan berbeda pula. Tapi didapatkan bahwa kedalaman itu H itu sebanding dengan delta H. Semakin besar kedalaman corong, maka delta H-nya juga akan selisih ketinggian air pada selang itu juga semakin besar. Di sini persamaannya itu kan tadi P sama dengan rho kali G kali H. Maka P sebanding dengan H. Maksudnya jika H-nya semakin dalam atau semakin besar, maka P-nya juga semakin besar. Dan satu lagi tadi apa yang mempengaruhi massa jenis?
Yang kedua, selisih ketinggian air delta H sebanding dengan tekanan atau besarnya tekanan zat cair bergantung pada kedalaman zat cair. Bisa dipahami? Yang terakhir, ketiga, massa jenis suatu zat cair mempengaruhi besarnya tekanan zat cair itu sendiri. Terlihat dari perbedaan selisih ketinggian zat cair pada wadah 1 dan 2 padahal dengan kedalaman yang sama. Bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak, silakan kerjakan post testnya ya. Itu akan bagi soalnya sama seperti yang tadi, cuma ini post test ya. Silakan di ke belakang. Ayo acting nulis ayo. Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu tentang hukum Pascal. Silakan kalian baca-baca ya literasi tentang hukum Pascal.